Selamat sore bagi kita semua dan salam sejahtera, salam hangat bagi kita semua. Saya ingin mempresentasikan hasil kinerja saya yaitu dengan judul aspek manajemen organisasi. Pertama, kita harus ketahui itu apa itu organisasi. Organisasi secara umum yaitu wadah untuk sekelompok individu berinteraksi atau berhubungan langsung dengan dalam wewenang tertentu yang dimana yang tercakup di dalamnya yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen bawah atau untuk staf atau karyawannya. Di dalamnya itu saling berinteraksi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Tujuan organisasi yang pertama kita ketahui yaitu untuk mengatasi terbatasnya kemandirian, kemampuan, serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, tempat untuk mencapai tujuan dengan efisien atau efektif secara selektif karena dilakukan secara bersama-sama, yaitu dengan kerjasama yang baik, dengan tidak sendiri-sendiri. Yang ketiga, tempat dalam mendapatkan pembagian kerja dan jabatan. Ya, kita ketahui kalau dalam organisasi itu tujuannya untuk mengatur setiap tugas-tugas dari setiap manajemen yang akan dibagi kerjanya, yaitu dengan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, tempat untuk mencari keuntungan dan pendapatan bersama-sama. Yang kelima, tempat untuk mengelola lingkungan secara bersama-sama. Yang keenam, tempat untuk mendapatkan penghargaan, tempat penghargaan, pengawasan dan kekuasaan. Dan terakhir, tempat untuk menambah pergaulan serta memanfaatkan adanya waktu luang. Secara umum, tujuan organisasi dibagi menjadi 3 di antaranya. Yang pertama, tujuan organisasi jangka pendek. Tujuan organisasi jangka pendek ini yang termasuk biasanya dikatakan dalam 6 bulan hingga 1 tahun, yang nantinya menjadi acuan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua, tujuan organisasi jangka menengah yaitu tujuan yang lebih dari tujuan yang jangka pendek, yang bisa menjadi 1 tahun hingga 3 tahun. Yang ketiga, tujuan organisasi jangka panjang, yang dimana tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi yang dapat terrealisasi atau terwujudkan setelah melakukan misi organisasi perusahaan tersebut. Ciri-ciri organisasi yang pertama kita ketahui yaitu terdiri dari sekelompok orang. Yang kedua, memiliki tujuan, yaitu tujuan dari perusahaan tersebut yang ingin dicapai. Yang ketiga, saling bekerjasama antara sekelompok, yaitu dengan manajemen atau bawahan. Adanya peraturan yang dikatakan SOP yang diberikan perusahaan untuk dilakukan secara bersama-sama. Yang kelima, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab untuk setiap pekerja yang ada terlibat di perusahaan tersebut. Unsur-unsur organisasi yang pertama, personil atau karyawan atau setiap yang pemangku tugas atau jabatan di perusahaan tersebut. Yang kedua, kerjasama antar satu sama lain. Baru tujuan bersama yang diberikan perusahaan untuk mencapai keuntungan atau laba. Yang keempat, peralatan yang diberikan atau inventaris perusahaan. Yang kelima, lingkungan dan sumber daya alam. Dan manfaat organisasi ada beberapa yang saya ketahui, yaitu yang pertama, memudahkan tercapainya tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Yang kedua, melatih manfaat seseorang agar lebih baik. Maksud saya di situ melatih mental seseorang agar lebih baik, yang dimana kalau di sini perusahaan tersebut diberikan untuk kemudahan atau diberikan supaya bawahan-bawahan tersebut supaya mentalnya lebih lagi keluar, supaya mereka boleh menghadapi customer kalau di toko, mengeluhnya customer di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, memudahkan pemecahan masalah. Jadi di sini kalau dikatakan memudahkan pemecahan masalah, tidak semestinya manajemen, tetapi di sini karyawan udah langsung bisa mengatasi permasalahan tersebut tanpa adanya terlibatnya manajemen puncak atau manajemen menengah. Yang keempat, melatih kepemimpinan seorang. Yang kelima, pergaulan menjadi lebih luas, menambah wawasan para anggota organisasi. Yang ketujuh, membentuk karakter seseorang dan ajang pembelajaran bagi para anggotanya.
Dan selanjutnya kita akan membahas manajemen. Manajemen dalam pengertiannya yaitu merupakan ilmu serta seni dalam menjalankan aktivitas suatu organisasi. Aktivitas-aktivitas tersebut bisa berupa pengorganisasian yang meliputi tindakan perencanaan, penyusunan, dan aktivitas mengusahakan serta pengawasan yang menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang bertujuan tidak lain untuk mencapai goal atau tujuan keinginan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Prinsip-prinsip manajemen yaitu pembagian kerja yang berimbang, pemberian wewenang atau tugas atau tanggung jawab yang tegas dan jelas. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan perintah, kesatuan arah. Yang dimaksud di sini kesatuan yaitu untuk melakukan pencapaian di dalam suatu organisasi tersebut. Unsur-unsur manajemen yaitu man, kedua money, material, mechanics, method, dan 6 market atau pasar. Fungsi-fungsi manajemen secara umum kita ketahui dengan dikatakan POATS, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang sepertinya POATS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi di dalam manajemen ini otomatis semuanya pasti memiliki dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut, dari perencanaan yang akan direncanakan untuk jangka panjang atau jangka pendek mencapai tujuan dari setiap perusahaan tersebut, dan kedua pengorganisasian, pembagian secara keseluruhan, pembagian tugas yang diberikan manajemen. Ketiga, pelaksanaan, apa yang akan dilaksanakan setiap bawahan atau anggota atau manajemen tersebut. Yang keempat, pengawasan oleh manajemen tersebut, bagaimana mereka melakukan pekerjaan tersebut. Ya pastinya manajemen melakukan pengawasan dari setiap anggota-anggota atau karyawan-karyawan tersebut supaya mencapai tujuan organisasi yang akan ditetapkan perusahaan untuk mencapai keuntungan. Terakhir, aspek manajemen dan organisasi dalam perencanaan bisnis. Aspek organisasi dan manajemen merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk perencanaan suatu usaha, karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Perencanaan yang baik pun belum menjamin tercapainya tujuan ditetapkan, apalagi bila aktivitas dilakukan tanpa melalui proses perencanaan. Dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi jika ada kritik dan saran, tolong ditanggapi di bawah atau di kolom komentar tersebut. Sekian dan terima kasih.